Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Mulyani, SE, MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Metopen. Perkenalkan, saya dengan Winnie Silviana, NIM 2020-12046, akan memaparkan proposal penelitian yang berjudul tentang pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan kualitas pelayanan pajak terhadap wajib pajak orang pribadi. Adapun latar belakang dari penelitian ini yaitu pada tahun 2023 kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Kudus tidak mencapai target. Faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak yaitu penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, serta kualitas pelayanan pajak. Motivasi saya dalam melakukan penelitian ini adalah agar saya dan juga pembaca dapat lebih memahami tentang pajak, khususnya pelaporan dan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Penelitian saya lakukan berbeda dari jurnal acuan atau jurnal sebelumnya, yaitu adanya tambahan variabel berupa kualitas pelayanan pajak. Penelitian ini saya lakukan di Kabupaten Kudus. Selanjutnya ada rumusan masalah dan tujuan dari penelitian ini. Rumusan masalah yaitu berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang hendak diteliti dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, apakah penerapan e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang kedua, apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang ketiga, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang keempat, apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Yang kelima, apakah kualitas pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi? Selanjutnya ada tujuan. Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menguji dan menganalisis pengaruh penerapan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, untuk menguji dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang ketiga, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang keempat, untuk menguji dan menganalisis pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Dan yang terakhir, untuk menguji dan menganalisis pengaruh kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun landasan teori dari penelitian ini yaitu ada dua. Yang pertama, teori atribusi atau attribution theory. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari diri seseorang, dan kekuatan eksternal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari luar diri seseorang, yang dikemukakan oleh Cayley dan Weiner tahun 2019. Yang kedua ada Theory of Planet Behavior. Planet Behavior Theory adalah peningkatan dari Rationate Action Theory. Rationate Action Theory memiliki bukti-bukti ilmiah bahwa niat untuk melaksanakan perbuatan tertentu diakibatkan oleh dua alasan, yaitu norma subjektif dan sikap terhadap perilaku. Beberapa tahun kemudian, Azen tahun 1988 menambahkan satu faktor, yaitu kontrol perilaku persepsikan individu atau perceived behavior control. Keberadaan faktor tersebut mengubah Rationate Action Theory menjadi Planet Behavior Theory yang dikemukakan oleh Azen tahun 2019. Adapun penelitian terdahulu, yaitu yang pertama ada Yoga dan Dewi tahun 2022 tentang pengaruh e-filing, sosialisasi pajakan, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua ada Hamilah dan Aliza tahun 2021 tentang pengaruh penerapan e-filing, sosialisasi perpajakan, denda pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Jakarta Timur. Yang ketiga ada Rezeki dan Permadani tahun 2019 tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, studi kasus kantor pelayanan pajak Pratama Pondok Gede. Yang keempat ada Arta Waman tahun 2020 tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, dan kualitas pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini yang bersumber dari Tarwaman tahun 2020 dan telah dikembangkan oleh penulis tahun 2023. Hipotesis yang pertama yaitu penerapan e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis yang kedua ada sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis yang ketiga ada kesadaran wajib pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis yang keempat, ada sanksi perpajakan yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hipotesis yang kelima, ada kualitas pelayanan pajak yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Metode penelitian dari penelitian ini yaitu yang pertama ada jenis penelitian menggunakan penelitian kuantitatif. Yang kedua, jenis data menggunakan data primer. Yang ketiga, pengumpulan data menggunakan kuesioner. Yang keempat, populasi menggunakan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kantor pelayanan pajak Pratama. Yang kelima, ada sampel menggunakan metode accidental sampling, pengambilan sampel secara kebetulan. Yang keenam, ada pengolahan data yaitu dengan scoring, editing, tabulating, dan processing. Analisis data dari penelitian ini yaitu yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua, pengujian kualitas data yaitu dengan menggunakan uji validitas dan 2 uji reliabilitas. Yang ketiga, pengujian asumsi klasik yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas. Yang ketiga, uji heterokedastisitas. Yang terakhir ada pengujian hipotesis yaitu yang pertama, analisis regresi linear. Yang kedua, uji koefisien determinasi atau R2. Yang ketiga, uji F. Dan yang terakhir, uji P. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.